hari ini seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa tambang ini kalau memang tidak mampu lagi dibenah, minimal ada inisiatif lain dari pemerintah Aceh sendiri maupun pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ada inisiatifnya, artinya ini segera ada solusi. Resiko gejala yang ditimbulkan akibat pertambangan yang tidak terkontrol sehingga menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Iya, benar. Jadi imbasnya tetap kepada daerah kita. Jikalaupun mereka nanti ada secara legal, saya rasa mereka mungkin juga menyambut antusias hal itu. Iya, benar. Karena mungkin tidak ada jalan lain, tidak difasilitasi dengan sesegera mungkin oleh pemerintah. Ya mau tidak mau mereka punya juga beban yang mungkin yang harus, ya namanya orang cari rezeki. Iya, benar. Minimal seperti kita sampaikan tadi bahwa sekarang sudah ada wacana untuk ada wilayah pertambangan rakyat. Kalau Gerindra Aceh Barat kemarin kita memang membuka peluang bagi siapa saja. Artinya kita membuka pendaftaran secara umum kemarin. Jadi sempat ada yang mendaftar beberapa politisi senior di Aceh Barat. Kemudian juga ada pendatang baru, para pengusaha. Dan sampai hari ini kami di daerah belum ada penunjuk apa-apa. Baik dari DPP maupun DPD. Ya, jadi yang sudah ada petunjuk yaitu untuk calon gubernurnya. Oke Bang, ini kita pertajam satu persatu nih. Siap. Kita pertajam. Salam kesehatan ya. Kita langsung masuk aja nih, pertajam pertanyaannya itu masuk ke yang legal-legal dulu lah. Yang legal-legal dulu. Yang legal-legal dulu. Yang ilegal nanti kita hitung. Yang ilegal nanti lah kita bahas Bang. Karena gini, sesuatu potensi yang sudah pasti itu yang sudah legal. Betul. Yang ilegal harus disiapkan perangkatnya dulu. Betul. Kemudian kita bisa ngambil keuntungan kan gitu. Betul. Tapi kalau sesuatu yang legal ini udah sangat besar sekali nih. Kita coba akan mendiskusikan berkaitan dengan yang legal. Perusahaan yang sudah melakukan eksploitasi. Tadi Bang Ahmad Yani sampaikan ada 5 perusahaan ya. Betul. Yang sudah eksplorasi dan ada yang sudah eksploitasi gitu ya. Anggaplah satu dari banyak itu, dari 5 itu adalah PT Mifa Bersaudara ya. Yang hari ini PT Mifa kita tahu itu sudah ekspor ya. Kalau yang lainnya memang sudah holding juga, tapi masih di dalam ini ya. Di dalam daerah. Jadi masih menjual batu baranya kalau nggak salah ya di PLTU 12 dan 34. Ya. Hanya PT Mifa Bersaudara dari Aceh Barat dan PT Bel dari Nagan Raya yang sudah ekspor ya. Oke. Dalam konteks potensi daerah ya, tentu kan banyak luang-luang yang bisa kita ambil ya. Daerah bisa ambil keuntungan tidak hanya dari dana bagi hasil kan gitu. Betul. Kita punya dana bagi hasil, kita melalui royalti kan. Kemudian kita punya CSR yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar ya kan. Kemudian juga mungkin ya kita bisa memperkuat perusahaan-perusahaan lokal ya kan untuk mengembangkan bisnisnya bersama dengan perusahaan-perusahaan besar sehingga semua akses yang didapat, kemudian semua keuntungan dan kekayaan alam yang diambil itu sebagian besar diolah di Aceh Barat, dibelanjakan di Aceh Barat. Nah, minimal gitulah. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Ahmad Yani, Abang melihat sudah efektifkah ya perusahaan bekerja di Aceh Barat kemudian memberi keuntungan untuk Aceh Barat? Siap. Lagi-lagi ini pertanyaannya agak menggelitik.
Cuma jangan keras sekali bang. Emang sosial. Oke. Oke, sekilas mungkin kita coba resesi bersama. Yang pertama yang sudah produksi seperti disampaikan oleh Mbak Rahman tadi ada MIFA ya. Yang lain masih di tahap DMO istilahnya. DMO. Untuk perusahaan karena ada beban negara yang dibebankan kepada perusahaan tambang itu 25% itu harus dikonsumsi dalam negeri. Jadi mereka mungkin baru mampu itu. Hari ini pun ada beberapa perusahaan yang masih menuai persoalan dengan masyarakat dan lingkungan. Ya benar-benar. Karena kaitan dengan hauling, karena mereka tidak memiliki conveyor yang mungkin mengarah ke laut. Ya. Jadi Masih hanya memakai hari ini darat ya yang sudah optimal ya dalam melakukan produksi baik pun ekspor maupun yang impor. Dari sisi hari ini pertama kita lihat dari keuntungan ya bilang tadi. Kalau MIFA sih ada kontribusi. Kita akui itu. Karena dari DBH tadi sudah saya sebutkan di awal tadi. Kemudian dari royalti dan dari land rent, pajak land rent itu kontribusi tetap. Kemudian ada dari Pasum Pasos. Dari Pasum Pasos di sini kemarin juga saya pernah ungkap di media soal Pasum Pasos. Itu ada juga sedikit keteledoran ya pemerintah kita. Sampai hari ini posisi pengukuran fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di areal pertambangan di MIFA dan AJB itu tidak terukur dengan baik, maksudnya tidak terukur dengan tepat, sehingga retribusi dari perusahaan tadi itu masih tebak-tebakan, kasarnya masih tebak-tebakan. Nah di sini juga kelemahan dari instansi terkait oleh pemerintah kita. Kenapa tidak dilakukan pengukuran? Jadi pernah saya selidiki. Itu masih menggunakan ketentuan dengan kanun yang sangat lama. Kalau nggak salah kanun 2014. Jadi itu sudah usang sekali. Nah, jadi tidak diperbarui. Sebenarnya ini kan sumbernya uang nih. Iya benar-benar. Itu kan objek. Sewa bang. Harus dibarukan istilahnya. Jadi update lagi lah kanunnya. Kemarin sudah diupdate kalau nggak salah retribusi jasa keuangan. Retribusi jasa keuangan itu kalau hari ini sudah dilakukan pengukuran kembali di pemetaan, inventarisir, kemudian diaktualisasi kembali yang mana berapa luas, lebar dan sebagainya. Saya rasa bukan ratusan juta lagi itu penyewaannya, bahkan mungkin sampai miliaran. Nah di sini saya ulangi lagi masih ada keteledoran pemerintah kita, Kabupaten Aceh Barat satu. Kemudian dari sisi CSR ya, nah, karena kan tanya tadi keuntungannya. Iya benar. Dari sisi CSR kemarin kan ada 1%, kalau dikalkulasi sekitar 50 miliar. Keuntungan penjualan bang ya. Ya dari total produksi setelah dipresentasikan 1% itu kita mendapatkan 50 miliar lebih Per kurang. bulan? Per tahun. Per tahun. Ya. Jadi 50 miliar. Kalau nggak salah lebih lah, lebih sedikit. Kemudian kita ada SPD sebenarnya, sumbangan pembangunan daerah dulu 1%. Oh ya oke. Cuman seiring keluarnya Undang-Undang Minerba itu batal demi hukum karena dianggap pungli. Pungli ya. Udah nggak Oke, pungli. Padahal kan dari CSR ada 1%, dari SPD ada 1%. 2% bang ya. 2% jadi Udah mungkin 100 lebih. 100 miliar. Jadi sudah bisa menampung beban APBK. Jadi persoalan itu kami terima. Maka kemarin saya berinisiatif untuk revisi
Kanun CSR. CSR. Kanun CSR oke. itu Ini menarik nomor 15 2015, nomor 10 mohon maaf, 2000 nomor 10 tahun 2015. Kanun CSR itu kami revisi dengan inisiatif DPR. Jadi kami minta 3%. Ya, Ini Saya pernah dengar itu, Bu. Saya pernah dengar tuh. Iya. Dengar statement beliau di media 3% ya, pernah diminta, Bang. jadi 3% itu Oke. tahapnya sudah hari ini harmonisasi di Kemenkumham sudah. Tinggal FGD dan RDPU. Oke, Jadi siap, mudah-mudahan siap. hal itu diterima. Jadi perusahaan pun harus legowo. Ya, harusnya kan? perusahaan legowo. Nah, karena yang kita minta pun tidak muluk-muluk. Secara di undang-undang tidak diatur tidak boleh 3%. Ya. Secara spesifik tidak diatur. Benar. Minimal 1%. Oke. Jadi kita juga harus memperlihatkan potret Aceh Barat hari ini kepada investor bahwa kita masih butuh anggaran untuk pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan manusianya. Jadi di dalam revisi itu kebetulan memang saya yang inisiatornya untuk mengubah kanun tersebut. Yang pertama yang perlu sekali adalah di kanun itu ada substansinya mampu meringankan beban APBK. Tahu nggak Pak Direktur dan Pak Host, 2023 kita mampu menganggarkan untuk pembangunan rumah layak huni itu cuma 12 unit. 12 unit. Oke. Kita punya 12 kecamatan. Oh, berarti satu kecamatan hanya satu unit. Kalau ada yang kebutuhan 2 berarti DPR harus berteriak di situ, harus berkelahi. Harus tambah. Jadi mungkin dari persoalan itu kami terbaca ini harus ada celah lain. Iya benar. Jadi dari CSR itu ada substansinya, salah satu itu mampu mengakomodir kekurangan-kekurangan dalam APBK. Minimal Kecamatan Merubo itu sudah mampu ditanggulangi oleh CSR walaupun tidak sepenuhnya. Kemudian juga kita minta dalam retribusi, maksud kami dalam pelaksanaannya, jadi harus melibatkan pihak pemerintah dari perencanaan, evaluasi dan sampai kepada usulan. Kalaupun nanti ada kelompok, misal kelompok nelayan, kelompok pertanian, kelompok perkebunan, itu diberi bantuan itu secara kontinu sampai ada kemandirian. Tapi dengan catatan dievaluasi, jangan hanya sekedar nanti sekali saja. Mereka mungkin hanya mengambil dokumentasi dan lain-lain sebagainya. Sudah itu sudah tidak ada lagi pembinaan. Itu kita perlu, maksudnya di dalam itu kita muat. Kemudian peduli kepada kesehatan, kemudian peduli kepada pendidikan. Ada kita muat di situ, direvisikan untuk. Yang lebih pentingnya itu kita tekankan bahwa mereka harus berkontribusi untuk memaksimalkan tenaga kerja kita. Oke, ini menarik nih, tenaga kerja ya. Kerja ya programnya. Iya, tenaga kerja ini karena gini, biar Pak banyak Direktur. Biar nggak banyak pengangguran. Ya, karena gini Pak Direktur, di provinsi itu sekitar beberapa bulan yang lalu itu kan kanun ketenaga kerjaan udah difikskan, ya. Udah diketok palu nih sama DPRA. Kemudian juga kita berharap ini kalau isiannya secara umum isiannya itu 70% warga lokal, 30% kemudian baru bisa disisipi dengan non lokal. Dan 70% yang masuk itu tidak hanya sebatas buruh kasar. Nah, jadi juga bisa di tingkat manajerial. Keinginan daripada kanun provinsi seperti itu. Jadi di Aceh Barat gimana nih implementasinya? Ya, kita terus mensupport. Yang pertama kemarin kan memang inisiatornya kita saya di Komisi 4. Pertama kanun pembangunan kepemudaan, mengarah juga kepada pemberdayaan tenaga kerja ini. Walaupun tema judulnya lain, pembangunan kepemudaan, sasarannya tetap ke situ. Kemudian melahirkan kanun juga inisiasi kita. Kanun tenaga kerja sekarang sudah tahap implementasi. Kanun nomor 6 tahun 2023.
kemarin juga saya ada coba gaungkan di media, saya coba up supaya pihak perusahaan tahu bahwa Oke. kita sudah mempunyai kanun itu. Oke. Dan mereka tidak boleh melanggar itu. Iya, Karena benar, di benar, Undang-Undang Minerba boleh tenaga kerja itu dari mana saja. Oke. Sejauh tidak ada Orang lokal. peraturan daerah. Daerah Oh iya, benar. Ini benar, sudah benar, ada benar. peraturan daerah. harus pakai ini. Harus pakai. Dan laksanakan Bang. Ya, karena di poin di undang-undang tertinggi menyebutkan itu. Oke. Ya, maksudnya perusahaan kita akui mungkin mereka kan istilahnya komersil. Jadi butuh orang-orang yang berskill. Nah, di sini kita di revisi kanun CSR ini ada substansi gini. Ini seiring perkembangan zaman, nanti perusahaan akan hadir dengan inovasi mereka sendiri. Oke. Jadi dengan hadir dengan inovasi menurut trennya zaman kita yang akan ke depan. Jadi kita harus mempersiapkan angkatan kerja kita Aceh Barat ini. Ya, SDM-nya Bang ya. SDM-nya. Siap, Jadi siap. jangan sampai nanti persyaratan yang diajukan Ya. tidak mampu dipenuhi secara kualifikasi kebutuhan mereka oleh putra-putri kita di Aceh Barat. Makanya dalam kanun CSR itu ada sebagian anggaran nanti untuk pembinaan dan pembekalan serta keterampilan yang harus dilaksanakan untuk putra-putri Aceh Barat. Oke, Pak Direktur. Kita sepakat nih kalau hal yang Ya. kayak gini Sepakat kita nih. Wajib sepakat. Soalnya masih banyak teman-teman kita yang Iya. mengangguran. Karena gini, beberapa bulan yang lalu kami mengadakan satu penelitian. Saya membantu seorang mahasiswa penelitian di Balai Latihan Kerja kita di Aceh Barat. Ya. Jadi memang konten latihan kerja di Balai Latihan Kerja itu masih mengadopsi konten-konten yang lama. Jadi kegiatan-kegiatannya masih les komputer, kemudian les jahit, Iya. kemudian AC, kemudian ngelas ya. Ngelas. Jadi tidak menjawab kebutuhan-kebutuhan yang mestinya disiapkan hari ini. Nah, oke, kita beranggapan bahwa kita masih kurang sumber daya manusia nih di bidang pertambangan. Iya. Karena sedikit kemudian mahasiswa kita yang kuliah di pertambangan. Tapi kan itu bisa diinisiasi oleh pemerintah. Betul, betul. Pemerintah bisa saja menyiapkan misalkan beasiswa ke luar daerah untuk belajar soal pertambangan. Sekarang salah satu contohnya kami menilai bahwa pemerintah kurang kurang serius lah ya Ya. dalam proses mempersiapkan sumber daya manusia ini. Oke. Dari sekolah pertambangan kita sudah punya loh. SMK, SMK, benar, SMK ya? pertambangan SMK kita udah punya. pertambangan. Oh, Tapi SMK pertambangan itu yang kita punya itu siswanya sedikit, Ya. kemudian juga aksesnya nggak terlalu kuat. Tapi bayangkan kalau memang pemerintah kemudian memberi support yang kuat bagi SMK, Harus SMK fokus, ya. bisa mengakses perusahaan-perusahaan yang ada di sana, bisa mempekerjakan apakah namanya magang dan lain sebagainya, sehingga sumber daya manusia yang benar-benar dibutuhkan untuk Aceh Barat maju itu terbentuk. Ya. Ya, ya. Oke Bang, ini ada pertanyaan yang sangat penting juga Bang. Ini kami mewakili Anak-anak para anak muda yang hari ini sedang berupaya Ya. menjadi pengusaha. Siap, mantap, mantap. Pelan-pelan nih Bang. Pelan-pelan, ya Karena kan? kami kan terlahir dari ya gitu lah. Kita sedang merintis, kita bukan Siap. pewaris kan itu. Ada, ya betul. Ya, gitulah Bang. Siap. Jadi karena kita perintis, ini kan kita sedang berupaya untuk menciptakan berbagai macam peluang kerja. Siap. Nah, jadi kita bermimpi tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga kita bisa menciptakan peluang kerja. Oke. Dan sejauh ini kan kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Barat ini sebagian besar partner perusahaannya, vendor misalkan. Nah, ini kan masih banyak menggunakan vendor-vendor luar. Seperti misalkan perusahaan sekarang banyak menggunakan anak perusahaannya Ya. di perusahaan induk. Ya. Sehingga kan itu memperkecil kesempatan bagi masyarakat kita, bagi pengusaha-pengusaha lokal kita untuk bergabung dengan mereka, kan gitu. Padahal kita punya potensi itu. Kita bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Ya kan, kita bisa saja bersatu kemudian untuk mengumpulkan banyak modal dan kita akan jadi bagian daripada
perkembangan industri batu bara itu sendiri. Cuman persoalannya kan gini, kalau saya tidak salah, saya kutip satu pasal lah di Undang-Undang Minerba itu disebutkan bahwa perlu untuk diberdayakan perusahaan lokal. ya. Baru kemudian perusahaan boleh memberdayakan anak perusahaannya ketika perusahaan lokal tidak mampu mengakomodir permintaan. Nah, misalkan nih ada permintaan ekskavator misalkan 5. Ya. Ya kan masyarakat kita nggak punya, perusahaan-perusahaan kita nggak punya, maka boleh mereka bawa ekskavator dari perusahaan mereka. Tapi selama itu masih mampu ya, nah, itu di Undang-Undang Minerba kalau saya nggak salah ya, dulu saya pernah membahasnya, itu ada luang bahwa pengusaha lokal juga memiliki hak untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada hari ini di Aceh Barat. Nah itu gimana tuh Bang? Boleh. Mungkin sekilas kita jelaskan. Dulu kan kita pernah ngajak teman-teman di parlemen untuk fokus membina Pakat Besari, salah satu BUMD kita. Iya benar-benar. Kemudian melalui BUMD ini yang akan menginduksi ke MIFA nantinya, atau ke perusahaan lain. Tidak kita sebutkan, mungkin saat ini familiarnya MIFA lah, yang sudah mulai produksi ya, dan sudah optimal. Kemudian setelah itu kita masuk dulu Pakat Besari sebagai wadah nanti bagi vendor yang dari yang lain untuk kerjasama dengan perusahaan. Tapi seiring waktu kemarin juga BUMD milik daerah itu juga menuai persoalan-persoalan. Ya benar. Barangkali kemarin juga ada intervensi politik, baik penempatan maupun penempatan SDM yang ada di manajerialnya. Jadi susah. Karena saat ini untuk hal-hal seperti itu kita harus berkompetisi sebenarnya. Maka mungkin malam ini kita selaku sharing ya. Kalau soal pengalaman mungkin lebih dari orang-orang, tapi kita punya tekad bahwa hal ini harus diakomodir oleh perusahaan. Jadi melalui Pakat Besari nanti ataupun melalui perusahaan yang memang mampu berkompetisi dengan vendor-vendor luar, itu nanti kita mintakan untuk ada prioritasnya bagi pengusaha-pengusaha lokal. Kapan lagi? Kan? Pengusaha muda ya. Pengusaha muda kapan lagi? Artinya kita mungkin 30 tahun lagi cadangan batu sumber daya alam lah, kita bilang sumber daya alam di Aceh Barat ini, di bumi Tekumar ini masih sangat leluasa. Jadi persiapannya nggak ada masalah. Jadi seperti kita ini harus seperti bilang kita memang tidak ada yang mewarisi ya. Istilahnya lahir dari nol, Pak. Istilahnya begini. Jadi tidak ada nama orang yang di belakang kita yang bisa kita banggakan. Mana tahu dengan hadirnya kita bisa kita banggakan orang yang di belakang kita. Amin. Itu Luar biasa. Ini closing statement kayak. Tapi belum closing. Oke Bang. Ya. Ini kan kita sudah bahas yang legal. Ya. Ini ada yang lebih menarik nih. Kita akan bahas yang ilegal. Itu agak bahaya nih Bang. Karena gini Pak Direktur, ya kan sekitar 1 tahun yang lalu, ya kan saya kan memang terus mengikuti langkah politik Bang Ahmad Yani. Jadi salah satu statement yang menggelitik beliau saat itu di media, ya kan, beliau mencoba menceritakan kepada publik. Bayangkan kalau potensi ilegal, katakanlah emas tadi yang memang sangat familiar kalau kita di Aceh Barat ya. Potensi ilegal emas itu, ya kan, diambil PAD-nya. Bayangkan seberapa kaya kita. Nah, itu ini statement di media itu demikian. Cuman memang kan kita belum tahu arahnya seperti apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sehingga itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang nyata. Kita kan udah bahas di awal tadi. Kalau yang legal kita bisa langsung ngambil untung. Tapi kalau yang ilegal harus siapkan perangkatnya, kemudian baru kita bisa ambil untung.
Jadi Panjang lah ya. Jadi coba diceritakan dulu nih Bang Ahmad Yani, kenapa kok bisa ada statement yang demikian? Statement bahwa bayangkan kalau kita mengoptimalkan yang ilegal itu. yang ilegal itu Kita menjadi akan kaya. sumber pendapatan daerah, kita pasti akan berjaya kan? Berjaya, bukan kaya ya. Oh, kalau kaya kalau udah berjaya, kaya udah masuk. Udah masuk. Oke, gimana Bang? Ya, mungkin secara fakta ya, Oke. bukan lagi sebuah rahasia, sudah menjadi rahasia umum. Kalau asumsi saya, prediksi di pertambangan ilegal saat ini, itu ada ratusan ekskavator. Ratusan ekskavator ya. Jadi hal ini kalau kita kalkulasi per ekskavator itu berapa penghasilannya. Oke. Karena ekskavator itu secara operasionalnya itu tinggi. Iya benar. Jika memang tidak sesuai dengan operasional yang dilaksanakan di lapangan, Nggak mungkin kerja ya. nggak mungkin bisa kerja. Oke. Hari ini seperti kita sampaikan di awal tadi, bahwa tambang ini kalau memang tidak mampu lagi dibenah, minimal ada inisiatif lain dari pemerintah Aceh sendiri maupun pemerintah kabupaten. Oke. Ada inisiatifnya, artinya ini segera ada solusi. Jadi kalau WPR sekarang sudah bisa menggunakan ekskavator. Oke. Kalau dulu WPR wilayah pertambangan rakyat tidak bisa, ada pembatasannya. Tapi saat ini sudah bisa menggunakan ekskavator pengaliannya. Oke. Ini harus kita sampaikan, kita selaku punya harapan ke depan, selaku kita hari ini masih di umur yang alhamdulillah masih kita katakan muda lah. Ya. Kita mau nanti ke depan Aceh Barat itu untuk regenerasi harus dinikmati, jangan sampai begini. Benar. Jadi kita juga protes saat ini, protesnya begini. Resiko gejala yang ditimbulkan akibat pertambangan yang tidak terkontrol sehingga menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Iya benar. Jadi imbasnya tetap kepada daerah kita. Iya. Banyak nanti yang akan harus kita perbaiki dengan dana daerah, sementara kontribusi tidak kita terima. Oke. Benar. Sasarannya adalah infrastruktur, Iya. baik jalan maupun jembatan. Yang namanya ekosistem sudah rusak. Iya. Iya, banjir ya. Banjir yang itu udah pasti. Jadi hari ini kita tidak menyebut kepada pribadi siapa yang memang sedang mungkin berusaha saat ini melakukan penambangan, tetapi jikalaupun mereka nanti ada secara legal, saya rasa mereka mungkin juga menyambut antusias hal Iya itu. benar. Karena mungkin tidak ada jalan lain, tidak difasilitasi dengan sesegera mungkin oleh pemerintah. Ya mau tidak mau mereka punya juga beban yang mungkin yang harus, ya namanya orang cari rezeki. Iya, benar. Jadi hal ini kembali kita kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah sumber, harus segeralah ada solusi dan cari inisiatif. Minimal seperti kita sampaikan tadi bahwa sekarang sudah ada wacana untuk ada wilayah pertambangan rakyat. Oke. Memang itu kita desak harus segera. Ya, kemudian kalau dari sisi lain kita kalkulasi seandainya itu dapat dikonversikan menjadi PAD, kita tidak bisa hitung gimana ya. Pendapat Karena terlalu banyak mungkin Bang. Tapi yang intinya saya sangat sepakat dengan apa yang kemudian Abang sampaikan karena ketika kita berusaha untuk menyajikan sesuatu yang legal ya, semua akan berdampak imbasnya. Pemerintah kemudian bisa mengambil PAD, masyarakat bisa bekerja dengan aman tanpa ada intervensi suatu apapun, tanpa ada yang harus ditakuti suatu apapun. Mereka juga berbelanja dengan meriah. Saat banyak masyarakat kita yang berhasil di dunia tambang, karena ini kan wilayah kita. Wilayah kita, kekayaan alam kita yang harusnya dinikmati oleh kita, anak cucu kita kan gitu. Jadi selama
kondisinya masih ilegal, ini masih sangat sulit untuk dikerjakan. Masih sangat sulit karena akan berbenturan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Belum lagi konflik sosial, belum lagi terjadi bencana alam yang sebelumnya belum pernah kita rasakan ya kan. Imbasnya karena kerusakan alam sudah terjadi. Kalau legal kita kan bisa aja, misalkan kayak Bang Ahmad Yani nih seorang dewan, ada satu tempat IUP yang legal, kemudian mereka melakukan eksploitasi tapi tidak melakukan perbaikan misalkan reklamasi. Ya, mereka nggak lakukan reklamasi, kan kita punya hak untuk mendorong reklamasi itu. Tapi kalau ilegal, ini kita mau dorong gimana coba nih? Siapa yang kita harus dorong? Sama siapa kita harus minta bantu ya kan? Siapa yang kemudian kita harus minta pertanggungjawabannya? Ini nggak bakal dapat jawabannya. Ya, karena namanya juga oknum ya. Siapa yang kita aparat pun capek kali Bang. Ya, kalau aparat mungkin sudah kita lihat sendiri ya selama ini. Baru-baru ini kemarin pun pada penangkapan Bang ya. Maksudnya sudah, kalau dari aparat penegak hukum saya rasa ya sudah sewajarnya mereka sudah bertindak bertindak. Benar. Namun ya gitulah. Jadi persoalannya kenapa tidak mampu diberantas? Ini jadi pertanyaannya. Iya, benar. Mungkin karena kondisi masyarakat kita, ekonominya tidak ada pilihan lain karena beban-beban harus berani harus berani mengambil resiko. Di sini peran pemerintah sebenarnya. Iya, benar. Peran pemerintah untuk melegalkan itu semua. Jadi semuanya tidak ada isu-isu miring. Seperti saat ini mungkin ada beranggapan beberapa pihak seperti yang singgung Pak Rahman tadi. Kita kan tidak berani berasumsi. Iya, benar. Nanti di sesi yang lain kita akan bahas ini secara tajam. Khusus. Kita akan panggil lagi Bang Ahmad Yani. Kita akan bahas khusus berkaitan dengan potensi ilegal. Dan yang ilegal. Ya, karena baru-baru ini Bung Khairullah ini Bapak Mahdi Nur selaku Kepala Dinas Pertambangan Provinsi ini sudah mengeluarkan statement media yang sangat penting. Kalau saya tidak salah ada 59 ya. Kalau 59 entah 49, saya lupa angkanya. Poin-poinnya. Yang jelas angkanya itu kalau bukan 49 59. 59 jenis tambang. Ya kan? Itu ada di Aceh. Ada di Aceh. 59 jenis tambang itu ada di Aceh. Sangat kaya kita Bang ya. Mungkin masuk nikel ya, biji besi. Nikel, biji besi bisa-bisa. Bentar-bentar lagi minyak tuh. Minyak nih, blok melabung blok migas. Makanya kita harus siap-siap nih Bang. Kita bisa siap nih Bang. SDM kita. Kita sepakat tadi bahwa pemerintah harus menyiapkan SDM-nya. Dan kita juga harus sepakat menyiapkan perusahaannya. Kita jadi pengusaha aja. Ya berapa? Kita podcast tetap jalan, usaha tetap. Oke. Itu ada beberapa kategori yang harus siap. Jadi yang pertama hari ini kan harus siap terus. Yang pertama SDM. Kemudian penampung SDM. Ini SDM-nya nanti udah membludak. Tempat kita menampung SDM itu nggak ada Bang. Kemudian PAD kan. PAD. Jadi PAD juga akan bersinergi sendiri dengan mungkin ada kebijakan pemerintah hari ini yang akan menguntungkan kepada daerah sendiri. Jadi seperti tadi kita ada coba menginisiasi revisi kanun CSR itu. Itu tidak semua bisa terhafal. Banyak pokoknya substansi. Termasuk di situ kita juga minta hibah ke BLK, bulldozer dan ekskavator. Kemudian juga kita minta hibah nanti beberapa alat-alat lain seperti kren. Jadi untuk melatih. Nih, jangan sampai nanti untuk operator dan driver itu tidak ada dari luar Aceh Barat. Yang ada dari sana lah, dari Kalimantan. Maksudnya kita harus adalah kesempatan ya kan, mengingat cadangan sumber kekayaan alam kita itu 60 tahun lagi itu
atau 50 tahun lagi. Nggak akan habis, Bang. Kalau kita sih nggak ada lagi. Aduh. Jadi kita bicarakan untuk generasi kita. Jadi untuk anak dan cucu, Bang. mungkin celah lain hari ini kalau memang pemerintah Aceh Barat konsisten, jadi ada celah lain sebenarnya untuk mengambil PAD lebih besar. Jadi hari ini kan beberapa perusahaan itu bermasalahnya dengan holding. Holding kan menuai protes dan kontroversi di kalangan masyarakat. Merusak jalan atau apa ya? Alasannya karena memakai jalan daerah dan berdebu dan pencemaran lingkungan dan sebagainya, mengganggu aktivitas dengan kebisingan dan lain-lain. Jadi hari ini kan sebenarnya kan pemerintah itu harus ada inisiatif. Memang saran-saran ini pernah kita sampaikan sih. Jadi untuk membangun kompeor sendiri milik pemerintah, mungkin bisa nanti di KBPU istilahnya kerjasama dengan pihak swasta. Oh ya, kita bahas dulu tuh, Bang. Ya. Yang panjang tuh kompeornya. Tinggal sewa ya. Tinggal sewa, barangkali nanti memang manfaatnya akan diterima oleh regenerasi Aceh Barat ke depan. Cuman butuh modal besar juga tuh, Bang. Kompeor nih. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau ini diikut sertakan swasta. Ya, ikut sertakan. Apa itu kompeor? Tol angin bisa, tol angin bisa. Ada yang mewacanakan itu. Jadi tergantung hari ini bagaimana sikap pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyambut potensi itu. Jadi mengemasnya bagaimana nanti ke depan. Kalau ya itulah berharap kita nanti di pesta demokrasi yang akan datang ini ada yang bisa memodifikasi beberapa peluang potensi yang bisa dimanfaatkan oleh minimal menjawab pertanyaan kita ya. Iya. Mudah-mudahan pilihlah pemimpin-pemimpin baru, Bang. Nah, ini udah menarik nih karena kita udah mendekati sesi pemimpin baru. Nanti ada sesinya lagi, Bang, nih, pemimpin baru. Jadi kan tadi di awal Bang Ahmad Yani sempat menyampaikan kerisauannya. Oke. Di belakang layar tadi ya? Di belakang layar dengan kerisauannya. Tapi ini penting untuk coba kita bahas ya. Karena Bang Ahmad Yani ini kan dari partai pemenang Pilpres. Ya kan? Bayangkan hari ini Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Bulan apa dilantik, Bang? 10. Bulan 10. Dan sekarang Pak Direktur ya kan di Aceh Barat Gerindra itu pasca pemilu beberapa bulan yang lalu. Pileg yang lalu ya. Pileg yang lalu itu juga mendapatkan suara yang signifikan. Ada 4 kursi yang mampu dipertahankan ya. Kalau dari Kanun Aceh nih 4 kursi itu ya kalau saya nggak salah sekitar 16% ya. Kalau bisa kita ngusung sendiri, bisa ngusung calon sendiri. Oke. Ini kuncinya nih ya. Oke. Parliamentary threshold-nya itu untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati Aceh Barat tahun 2024 ini di pemilihan umum nanti. Nah, ini berpotensi untuk mengusung nama calon. Jadi yang kita ingin tanyakan nih. Apa kawan ini? Sebelum ada pertanyaan saya sudah ketawa. Gerindra dalam konteks politik 2024 di Aceh Barat ini ngambil sikap apa? Ini jawab sebagai apa nih? Kader ya? Iya. Sekarang diakui atau tidak Bang Ahmad ini salah satu kader terbaik Gerindra. Terima kasih. Oke, silakan Bang. Baik, ini kembali pertanyaan. Jadi salah satunya mungkin bisa saya jawab ya. Kalau Gerindra Aceh Barat kemarin kita memang membuka peluang bagi siapa saja. Artinya kita membuka pendaftaran secara umum kemarin. Jadi sempat ada yang mendaftar beberapa politisi senior di Aceh Barat. Kemudian juga ada pendatang baru, para pengusaha. Dan sampai hari ini kami di daerah belum ada penunjuk apa-apa. Baik dari DPP maupun DPD. Ya, jadi yang sudah ada petunjuk yaitu
untuk calon gubernurnya. Oke, Calon gubernur Calon Aceh gubernur ya. Aceh. Aceh. Jadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Sekjen Pak Ahmad Muzani bahwa untuk seluruh kader Gerindra untuk mendukung Pak Haji Zakir Manaf atau Mualim, ya. Mualim. Jadi kita tegak lurus terhadap perintah itu. Perintah itu. Ya, yang pertama. Untuk yang bupati ini. Kalau yang bupati sih ketua DPC Gerindra Aceh Barat juga ada kemarin mendeklarasikan diri bahwa beliau juga maju. Tetapi kayaknya beliau tidak begitu serius. Lebih memilih dewan Bang ya. Ya, hanya memantik suasana. Oke. Ya, benar. Ya, tujuannya mungkin menciptakan bargaining ya. Iya. Persoalan sekarang ada sih yang mereka kemarin sempat serius, yaitu salah satu yang mendaftar Pak Bang Amir ya, Amiruddin ya. Jadi sampai saat ini kita belum mengetahui restu atau tidaknya DPP atau ke beliau. Jadi kita masih di tahap itu. Kita di DPC sifatnya legowo, artinya samikna wa ta'na nanti apa yang menjadi perintah dari DPP maupun DPD. Jadi saat ini kami juga tidak ada kabar atau petunjuk dari sana apakah beliau itu memang sudah sah untuk diusung atau belum. Oke. Ya. Ini misalkan nih Bang, Iya. nah, ini mohon maaf nih dipotong sedikit Iya kan. tidak apa-apa. Kalau misalkan tiba-tiba DPP Gerindra punya feeling bagus ya kan. Dengan ini kan 4 kursinya. Ngapain kemudian kita harus ngusung orang? Kita harus ngusung kader sendiri. Dan secara kebetulan mungkin ya, setelah disurvei elektabilitasnya nih Bang Ahmad Yani nih. Siap nggak? Paling cocok. Siap nggak nih? Apa rela melepaskan kursi ya kan? Berkeringat saya. Kalaupun memang ini secara mungkin di sini ya bisa mana tahu nanti para masyarakat Aceh Barat tentunya mungkin mendengarkan semua. Saya 99% itu tidak siap. Yang pertama apa maupun calon bupati malah lebih ngeri. Saya rasa saya belum pantas. Kemudian untuk wakil juga begitu. Cuma kenapa ada 1%-nya? Ya, karena kami orang partai tidak berani mengambil kesimpulan kalau sikap partai itu nanti lain ceritanya. Jadi 1% saya sisakan gini, ada perintah partai. Oke. Perintah partai misalnya harus maju. Kalaupun tidak maju, kami tidak lantik nanti. Pilihan yang luar biasa. Dua pilihan yang mematikan. Kan bisa aja. Iya benar. Karena kami kan kader orang itu. Jadi ya mau tidak mau ya harus kita sisakan 1% yang pertama. Jadi kalau ada perintah, misalnya kamu tidak mau, sama aja. Nanti kamu nanti. Kan sama aja. Iya benar. Yang pertama, yang kedua kita memang secara lain kita mempunyai sifat loyal kepada partai dan siap menerima apapun itu kalau yang namanya perintah. Oke, siap. Kemudian 1% di 1% itu lagi juga kenapa saya tidak mengatakan 100% tidak mau ikut berkompetisi di Pilkada 2024 ini. Mungkin ada takdir Tuhan yang memang harus kadang saya sudah tersudut. Mana tahu seperti disampaikan Bang Rahman tadi. Ada orang yang iseng-iseng bilang ada elektabilitas, popularitas, cuman isi tas nih. Isi tas nggak ada. Cuma nggak apa-apa Bang, isi tas banyak yang siapkan. Karena pengalaman 2024 ya di pemilu yang sudah lalu luar biasa. Jadi salah satu demokrasi yang mungkin mudah-mudahan jangan terulang lagi lah. Oke, siap. Ya, itu harapannya. Manipulatif sangat tinggi Bang ya. Jadi tidak akan pernah ada solusi jika itu terus menjadi budaya. Iya benar. Jadi semuanya nanti punya kepentingan sehingga kepentingan rakyat sudah kapasitas di nomor sekian kan atensinya itu sudah menurun. Ya.
Jadi untuk itu saya juga ya mudah-mudahan nanti para petinggi-petinggi kami Partai Gerindra tidak mendengar hal ini. Karena jujur di sini kami mohon maaf tidak siap kalau apapun. Ya mudah-mudahan tidak ada perintah. Oke. Oke Bang, ini sebelum kita penghujung, selesaikan diskusi kita, kami ingin Abang menyampaikan closing statement. Oke. Apa sebenarnya apa namanya harapan-harapan Abang soal Aceh Barat masa depan? Siap. Silakan Bang. Boleh, baik. Yang pertama saya berharapan Aceh Barat di 2024 ini sudah memasuki di era digital. Yang pertama, kita sudah hidup di eranya. Jadi harapannya di Aceh Barat ini dikomandoi ke depan oleh orang yang mampu berafiliasi dengan zaman. Oke. Karena kalaupun nanti masih tidak mampu mengarahkan Aceh Barat ke lebih, paling tidak jangan stagnan lagi. Oke. Benar. Kemudian yang closing statement selanjutnya mungkin harapan kita ataupun saran daripada saya, tidak ada hal yang mungkin terjadi secara instan, Pak Direktur. Siap. Ya, jadi semuanya ada proses dan langkah-langkah yang kadang-kadang sedih, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah, dan kadang-kadang mengembirakan. Karena sejauh perjalanan yang sudah kita tempuh menuju paling atas itu ada orang yang harus kita injak. Ya, jadi yang memang nanti kita sudah berada di tahap, misalnya di tahapan inilah, itu ada hal-hal yang memang harus kita ingat. Jadi harapan saya juga podcast malam ini kita ngobrol dan sharing bersama menjadi bagian dari pemikiran teman-teman yang lain, untuk bahwa ini menyuburkan satu potensi daerah ke depan. Siap, terima kasih. Di mana tahun 2020 sekian nanti kita menjadi media tertua di Aceh Barat. Amin. Ini mungkin salah satu inovasi dan ide kreatif Pak Direktur dan teman-teman untuk menyambut era globalisasi dan era digital ini. Mungkin itu. Jadi harapan selanjutnya semoga Aceh Barat ke depan baik eksekutif maupun legislatif bersama-sama dapat merumuskan kebijakan itu yang memang betul-betul keberpihakannya kepada rakyat. Amin. Itu saja. Oke Bang, terima kasih Bang Mayani. Terima kasih Telah hadir ke podcast kita pada malam hari ini ya Bang Rahman. Oke, teman-teman sahabat podcast Haba, kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dari diskusi kita malam yang berbahagia ini, bahwa di era saat ini yang sudah sangat demokrasi ya, ternyata menjadi seorang kritis itu juga memiliki resiko-resiko yang berat. Nah, terima kasih Bang Ahmad Yani. Kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.